Shalom Bapak Ibu sekalian. Di dalam kehidupan kita selalu ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan. Sebab Tuhan gak pernah janji bahwa di dalam kehidupan saudara dan saya itu semuanya mulus, semuanya tidak ada persoalan. Tuhan gak janji begitu. Tapi satu hal yang Tuhan janjikan, apabila ada persoalan, Tuhan berikan kita kekuatan. Itu sebabnya ketika saudara dan saya menghadapi persoalan apapun di dalam hidup ini, jangan pernah menyerah. Sebab ketika kita menyerah, maka itu awal dari sebuah kekalahan. Kita akan kalah, kita akan gagal, dan kita akan kecewa serta putus asa. Itu sebabnya jangan pernah takut dengan masalah. Jangan pernah takut dengan persoalan dan jangan pernah menyerah. Tetapi berserah total dengan Tuhan. Ketika kita berserah total dengan Tuhan, maka Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya solusi, jalan keluar untuk setiap masalah yang kita hadapi. Kalau kita berserah total dengan Tuhan, kita nggak akan jadi kalah, nggak akan jadi gagal, tetapi kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita berserah total dengan Tuhan, hal yang pertama yang kita lakukan, kita minta ampun dengan Tuhan. Di dalam hidup ini acap kali kita melakukan kesalahan yang kita sendiri nggak sadar. Mungkin salah dengan cara berpikir yang salah, cara berbicara yang salah, keputusan yang salah diambil, atau apapun kesalahan yang kita lakukan yang acap kali kita tidak sadar. Itu sebabnya ayo kita minta ampun dengan Tuhan. Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahanku, baik yang kulakukan dengan sadar atau tidak sadar. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas saudara dan saya. Ketika belas kasihan Tuhan turun, kita minta, Tuhan, aku punya persoalan. Persoalan aku ini aku nggak tahu bagaimana menyelesaikannya. Tetapi aku percaya Tuhan sanggup menyelesaikannya. Tuhan pasti punya solusi untuk masalahku ini. Itu sebabnya Tuhan, pegang tanganku, tuntun langkahku. Bawa aku selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan dalam solusi penyelesaian masalah ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Tuhan bisa. Sebab ketika saya plus Tuhan itu tidak terbatas. Sayanya terbatas, tetapi Tuhannya tidak terbatas. Itu sebabnya ketika saudara pribadi lepas pribadi, masing-masing berserah total dengan Tuhan, maka setiap pribadi plus Tuhan itu hasilnya pasti tidak terbatas. Sebab Tuhannya tidak terbatas. Ketika kita berserah total dengan Tuhan dan Tuhan berikan solusi kepada kita, jangan kita bilang sama Tuhan, Tuhan engkau yang lakukan semuanya. Enggak, ada bagian yang kita harus lakukan. Maka untuk setiap jalan keluar solusi yang Tuhan berikan, kita lakukan bagian yang bisa kita lakukan. Ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh bagian yang bisa kita lakukan, maka untuk bagian yang kita tidak bisa lakukan, pasti Tuhan akan campur tangan dan turut bekerja. Sehingga bagian yang kita tidak bisa lakukan, semuanya dengan campur tangan Tuhan, Tuhan akan melakukannya. Ketika itu yang kita lakukan, kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Campur tangan itu membuat mujizat terjadi. Dan kita akan heran dan tercengang-cengang. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Yang kita lakukan firman Tuhan.
kita lakukan bagian yang kita bisa lakukan, kita bertobat dan minta ampun dengan Tuhan, kita berserah total dengan Tuhan, kita tidak mendikte Tuhan. Bukan kehendak kita yang jadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Sebab apapun yang Tuhan izinkan, apapun kehendak Tuhan itu pasti adalah yang terbaik bagi setiap kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam hidup saya terlalu banyak masalah. Hari lepas hari, waktu lepas waktu, ada masalah demi masalah. Tetapi setiap masalah itu selalu ada jalan keluar. Setiap masalah Tuhan selalu campur tangan dan turut bekerja. Kenapa? Ketika saya berserah total dengan Tuhan. Ketika saya katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku tahu banyak masalah, banyak kesalahan yang kulakukan. Aku tahu aku tidak bisa lakukan banyak hal, tetapi aku percaya kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan mau dan Tuhan campur tangan, pasti ada jalan keluar. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, satu kali saya mengalami suatu masalah. Saya dikejar-kejar debt collector. Saya dikejar-kejar orang yang penagih hutang. Ada yang bawa parang menghadapi saya, ada yang bawa pistol menghadapi saya. Saat itu posisi saya sedang bangkrut, nggak ada uang, bukan nggak mau bayar. Dan ketika saya menghadapi itu seolah-olah jalan itu buntu, saya minta ampun dengan Tuhan. Saya serahkan persoalan saya dengan Tuhan. Saya minta Tuhan campur tangan dengan turut bekerja. Saya akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Saya hadapi debt collector itu, saya hadapin dia, dan saya katakan, Tuhan, kau campur tangan. Belas kasihanmu turun atas aku. Hati raja-raja di tangan Tuhan, hati setiap orang di tangan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan campur tangan. Ketika saya berhadapan dengan mereka, mereka taruh pistolnya di hadapan saya, mereka maki-maki saya bilang, Pak, saya nggak punya uang. Tapi saya percaya, apabila Tuhan izinkan ini, dan saya berserah total dengan Tuhan, apabila perkenanan Tuhan ada, saya pasti bisa bayar. Semuanya pasti bisa bayar. Saya bukan hanya bisa bayar, tapi saya melunaskan semuanya. Dia katakan, bagaimana cara ibu bayar? Saya nggak tahu bagaimana cara saya bayar. Saya hanya percaya ketika saya lakukan bagian saya dengan benar, Tuhan akan lakukan bagiannya. Dengan kuasa otoritas Tuhan, debt collector itu jadi tidak mengamuk-amuk. Dan dia katakan, ya Bu, nanti ibu boleh datang ke kantor saya. Singkat cerita, saya datang ke kantornya, ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta. Dan ketika saya boleh negosiasi, saya katakan kalau saya ini ada yang dijual dan saya bisa bayar, bisa nggak saya punya keringanan demi keringanan. Puji Tuhan. Ada aset saya yang terjual dan Tuhan campur tangan dan turut bekerja. Maka semuanya saya lunasin, semuanya saya punya diskon, punya kompensasi. Dan saya tidak harus bayar banyak. Saya cuma hanya bayar sekian persen dari pokok, tetapi seluruhnya boleh lunas. Dan saya katakan, Tuhan, ampuni saya. Saya tidak akan jatuh kedua kali lagi di dalam hal ini. Maka dari itu, ke depannya, saya punya kartu kredit, saya betul-betul berhati-hati. Saya usahakan bukan hanya tidak terlambat, tetapi before time. Dan itu kejadian yang sudah puluhan tahun yang lalu. Dan saya hari-hari ini tetap boleh dipercaya dengan banyak pihak. Dan saya lakukan bagian saya dengan semuanya berhati-hati dan Tuhan campur tangan. Saya tidak kalah, saya tidak gagal, saya tidak putus asa karena Tuhan yang campur tangan, yang mau melakukannya. Ketika mengalami kesesakan, maka bersama dengan saya katakan amin.